Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Gue yakin kalian gak bakal nyangka deh ya, di balik dunia magis Disney, ternyata ada banyak cerita kelam tentang kejahatan yang pernah mereka lakukan. Dari yang sepele sampai yang serius-serius juga banyak loh guys. Udah penasaran? Hai, gue Jenny. Inilah beberapa kejahatan yang pernah dilakukan perusahaan Disney dan jarang diketahui orang-orang menurut Calon Sarjana. Nomor 6. Wahana berbahaya. Berkunjung ke Disneyland mungkin jadi impian semua orang kan guys? Melihat kastil-kastil, terus banyak juga wahana-wahana seru, pastinya akan membuat kita menikmati semua keindahannya. Cuma perlu kita ingat juga, tampilan Disney emang selalu kelihatan menyenangkan, tapi di baliknya ada banyak juga loh kecelakaan di sana. Yap, kalian tuh nggak salah denger. Kita bahas ya kecelakaan apa aja yang pernah terjadi di sana. Pertama, ada cerita dari Luan P. Dawson dan istrinya yang lagi menaiki wahana Sailing Ship Columbia. Wahana ini sebenarnya wahana umum yang setiap harinya beroperasi tuh non-stop ya guys. Cuma sayangnya kelayakannya tidak dikontrol secara rutin dan akhirnya terjadi musibah. Saat perahu sedang bersandar, logam yang berfungsi untuk nyangkutin tali terlepas dan menghantam kepala Luan dan juga istrinya. Yang lebih mengenaskan lagi, tahu nggak apa? Itu terjadi pada malam Natal tahun 1998, di mana anak-anaknya harus melihat orang tua mereka dilarikan ke rumah sakit karena cedera yang parah. Ya, meskipun udah diberikan pertolongan, sayangnya keesokan harinya otak Luan dinyatakan sudah mati dan tinggal menunggu persetujuan keluarga untuk melepas alat bantunya. Itu baru kecelakaan yang pertama. Kecelakaan terparah kedua adalah tragedi dari Tower of Terror. Jadi ceritanya ada anak berusia 12 tahun bernama Bautista Riera yang merasa tidak enak badan setelah naik wahana tersebut. Berhubung sang ayah adalah dokter, mereka langsung membawanya ke rumah sakit dan sesampainya di sana Bautista sudah mengalami kelumpuhannya guys. Ternyata dia mengalami memar di bagian tulang punggungnya. Cuma di sini pihak Disney lepas tangan dengan bilang waktu dia ninggalin wahana dan dibawa ke tempat medis pertama kali, anaknya masih bisa jalan kok. Gila banget kan guys? Kesannya kayak nggak bertanggung jawab gitu. Dan itu bukan satu-satunya kasus Disneyland yang lepas tangan ya. Soalnya pada tahun 2009, Lian Deacon juga mengalami hal serupa di wahana yang sama juga. Cewek berumur 16 tahun mengalami serangan jantung setelah turun dari wahana tersebut. Bahkan dia juga mengalami koma dan sayangnya tidak ditangani dengan baik sama pihak Disney. Jadi keluarganya menuntut ganti rugi sebesar 380 juta rupiah karena standar keselamatan yang tidak layak. Tapi lagi-lagi jawaban si jubir terlalu diplomatis. Bahkan masih berani loh bilang kalau wahananya tuh masih berfungsi dengan baik. Ya, meskipun tidak lumpuh total seperti sebelumnya, cuma kehidupan dia tetap terganggu karena sudah tidak bisa jalan senormal dulu kan? Apalah arti uang dibandingkan kehidupan Lian yang harus berubah total sih? Nah, selain ke penumpang, Disney juga bermasalah nih soal keamanan para pekerjanya. Insiden kali ini dialami Deborah Gilstone pada wahana American Sings pada tahun 1974. Dia jadi pemandu yang tugasnya tuh terus-terusan ngomong, biar jalan ceritanya tuh nyambung tiap berganti adegannya guys. Tapi terjadi kelalaian di sini dan membuatnya malah kejepit saat panggungnya sedang berputar. Dia pun tewas seketika karena kejadian tersebut. Dan kalian tahu apa yang dilakukan Disney? Mereka cuma menutup wahana itu 3 hari dan buka lagi setelahnya itu. Mereka benar-benar cuma nambahin lampu peringatan dan mengganti beberapa peralatannya doang. Sedangkan untuk keluarga korban, ya tentu cuma dikasih kompensasi dengan jumlah yang tidak seberapa ya kalau dibandingin sama nyawa guys. Tapi kematian pertama yang terjadi di Disneyland sebenarnya bukan itu, melainkan tragedi bernama Matterhorn Bobsleds. Jadi kan para pengunjung bakal naik di atas kereta luncur buat muterin wahananya dari ujung ke ujung. Nah, pada tahun 1959, Mark Maples yang saat itu berusia 15 tahun dikabarkan meninggal setelah jatuh dari keretanya tersebut. Spekulasi si jubir kan anak itu lepasin seatbeltnya sendiri pas lagi jalan dan bikin kepalanya terbentur hingga terjatuh. Sayangnya kalau dikutip dari artikelnya SF Gate, tidak ada alasan lain kecuali murni kecelakaannya guys. Setelah 25 tahun berselang di wahana yang sama terjadi tragedi serupa. Kali ini korbannya adalah Dolly Young yang merupakan wanita berusia 48 tahun. Gua rasa di umur segitu dia nggak akan iseng melepas seatbeltnya karena sudah sangat dewasa untuk tahu resikonya kan. Menurut keterangan polisi, Dolly langsung meninggal di tempat dengan keadaan sabuk pengaman yang tergeletak di kursinya. Sedangkan jubir Disneyland lagi-lagi menyangkali sambil mengatakan kalau tidak mungkin terlepas karena protokolnya jelas-jelas harus ngecek sebanyak 2 kali. Oke, dari jawaban-jawaban jubir tadi, kira-kira apa yang hilang tiap kali menyampaikan sesuatu? Kalau kalian sadar nih, mereka tuh tidak pernah ngomong ada permintaan maafnya sama sekali loh.
Mungkin karena takut disangka bersalah kali ya kalau ngomong gitu. Dan ini juga bisa diartiin mereka berusaha nutupin semua kasusnya guys. Lihat aja nih, sehari setelah insiden itu terjadi, hebatnya wahana itu langsung dibuka lagi dengan alasan nggak ditemuin adanya kerusakan. Berarti kan secara nggak langsung mereka bilang nih, dari pihak kita sih nggak ada yang salah ya, semuanya ya karena kelalaian pengguna. Mana ada fakta kalau setiap tahunnya ada sekitar 50 kasus yang dimenangkan pihak Disneyland untuk menutup semua masalah itu lagi. Gue juga nyium bau amis di kasus ini karena kebanyakan tali pengaman itu diganti sama mekanisme baru dengan alasan pemasok lamanya tuh bangkrut guys. Dan sampai sekarang model itu masih terus dipakai tanpa adanya kecelakaan besar yang terjadi hingga detik ini. Nomor 5. Menutupi insiden. Saat Disney membuat taman bermainnya, pasti mereka juga sudah memikirkan konsekuensi yang mungkin terjadi di sana ya. Soalnya biar gimana pun mereka pasti nggak mau kan ada masalah, apalagi yang berhubungan sama hukum guys. Metodenya pun selalu sama, contohnya seperti kasus Joseph Masters, sang veteran berusia 83 tahun tersebut. Dia terkena serangan jantung setelah menaiki wahana di taman hiburan ini, tapi berita lokal yang meliputnya ngomong kalau meninggalnya tuh di perjalanan. Sepintas sih kelihatan bukan salah Disney ya, tapi lihat dulu nih pengakuan yang ada di artikel NY Post. Tim medis di sana ternyata berupaya sekeras mungkin untuk menolong pengunjung sambil dipindahin keluar properti Disney. Pokoknya kondisinya harus terus dijaga supaya tetap hidup waktu masih di dalamnya guys. Tapi giliran udah di luar, nasib masing-masing aja karena sudah bukan urusan mereka. Mereka seakan-akan cuma pengen tempatnya bersih dari segala tuntutan dan bakal cuci tangan sebisanya. Kasarnya ginilah orang meninggalnya di luar properti kita kok, kenapa harus kita yang tanggung jawab? Kejadian Disney lepas tangan bukan cuma dialami sama Joseph Masters doang ya. Jadi ada cerita lain dan kali ini dialami sama Jeffrey Piccolo. Dia berjuang untuk mendapatkan keadilan karena istrinya menderita alergi parah saat makan di dalam kawasan Disney. Padahal sudah ditekankan berulang kali ke pelayannya kalau dia tuh alergi ya guys. Tapi sayangnya kelalaian itu masih terjadi dan membuat sang istri berujung meninggal dunia. Nah, kalian tahu balasan dari Disney itu apa? Mereka malah terus ngeles dan bilang kalau restoran itu bukan mereka yang kelola. Berarti kalau kayak gini, Disney tuh juga nggak punya SOP semotanan di sana gitu. Terus yang konyolnya lagi nih, mereka kan beli tiket dari aplikasi Disney Plus. Ternyata ada aturan di aplikasi itu kalau ada masalah apa-apa, mereka tuh nggak bisa bawa ke ranah hukum dong. Jadi bisa dibilang Jeffrey mau berjuang kayak gimana pun, prosesnya bakalan tambah panjang ya guys. Bahkan fakta mengejutkannya lagi, setidaknya ada 93 kasus orang meninggal yang sebenarnya terjadi dalam areanya Disney loh. Tapi karena jumlah kematiannya sudah ditutup-tutupin dengan baik, jadi lokasi kecelakaan pun terlihat bersih sebelum detektifnya tiba. Bahkan dulu mereka kerjasama dengan bayar penegak hukum biar selalu ada di lokasi dan juga berpakaian preman. Jadi pas ada berantem atau hal-hal negatif mulai muncul, iya udah tugasnya mereka ngeberesin semuanya guys. Untungnya sih sekarang udah gak gitu-gitu banget lagi ya. Mungkin karena di era digital ini kalau mereka masih ngelakuin itu pastinya bakal gampang banget kan untuk viral. Nomor 4. Eksploitasi karakter. Banyak dari cerita Disney yang menampilkan sisi dramatis dan kisah romantis dari masing-masing karakter utamanya. Tapi ada kontroversial yang coba dibedah oleh Love146, di mana menurutnya setiap karakter Disney pasti punya sisi gelapnya guys. Kisahnya tuh dibuat sangat menarik sehingga menutupi fakta mengerikan yang ada di baliknya. Contohnya seperti kisahnya Rapunzel. Dia tumbuh dalam isolasi di menara, tanpa punya keterampilan hidup di dunia nyata dan hanya punya teman seekor binatang. Dia juga dieksploitasi oleh ibu yang mengaku sebagai ibu kandungnya untuk kekuatan penyembuhnya. Ketika akhirnya melarikan diri dengan orang asing, kita bahkan bisa melihat sendiri kan kalau dia tuh mudah dimanipulasi. Atau Putri Salju yang masih berusia 14 tahun, tapi menerima kekerasan dan juga penolakan dari keluarganya. Bayangin dia yang berusia segitu tapi sudah mencintai pria dewasa yang baru sekali dia temuin dong. Lagian kalau dipikir-pikir ada orang nyium dia pas lagi tidur juga kedengerannya tuh gak etis gak sih? Lalu kalian juga harus tahu tentang si Putri Duyung Ariel yang dimanfaatin sama orang lain dan harus nyerahin diri seutuhnya ya. Sedangkan untuk Belle dia terjebak hubungan dengan Beast yang awalnya menampilkan perilaku kasar. Di sini sang putri harus menghadapi situasi di mana dia terjebak antara cinta dan rasa takut terhadap kekerasannya guys. Ya kira-kira kayak gitu deh ya kisahnya kalau diubah kehidupan nyata dan juga terjadi di tengah masyarakat.
Kalian mungkin mikirnya ini cuma tontonan doang kan? Tapi gimana kalau anak-anak tuh mikir semua itu sah-sah aja? Bahkan banyak dari kita dulu pas kecil pengen lagi jadi princess Disney. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, kehidupan dunia para putri Disney ini gak baik-baik aja loh. Nomor 3. Eksploitasi karyawan. Disneyland tuh ada toko khusus yang jualin merchandise mereka sendiri, di mana barangnya tuh lucu-lucu banget. Cuma siapa nih yang menyangka kalau mahkota dan juga tongkat yang ada di sana dibayar ke pekerjanya tuh per barang loh. Ingat ya guys, per barang. Akibatnya dari yang harusnya dapetin 100% gaji per jam, kalau dihitung-hitung jadi 1/5-nya doang ya guys. Udah gitu mahkotanya susah dibuat lagi karena perlu lem tembak yang panas kalau sampai kena tangan. Akibatnya pihak Disney harus membayar uang ganti rugi sebesar 14 miliar rupiah di kasus tersebut. Tapi pelanggarannya belum selesai sampai di situ aja. Mereka juga ketahuan mempekerjakan anak-anak di bawah umur loh. Perkiraannya ada 15 orang yang berumur 7 hingga 15 tahun dan sudah harus bekerja membuat mahkota serta tongkat cantik yang tadi. Tapi praktik tadi juga tidak terjadi kali ini aja karena dari mana barang-barang itu bisa murah kalau nggak dikurangin ongkos produksinya? Nah, The Guardian juga sempat membahas nih ada pabrik di Cina yang menjalankan hal serupa guys. Bahkan gak cuma ada pekerja berusia 14 tahun doang, tapi karyawannya tuh sering banget ya disuruh lembur secara berlebihan. Anggaplah yang normal tuh 25 hari kerja selama 8 jam ya. Totalnya mereka menghabiskan waktu selama 200 jam. Lah faktanya bisa sampai 288 jam guys. Belum lagi banyak bahan kimia berbahaya digunakan di dalam situ dan keadaan semakin diperparah karena ventilasi di sana yang kurang baik. Seolah-olah mereka cuma mentingin untung banyak doang, tapi ya karyawannya nggak ada yang diperhatiin sama sekali. Kebayangkan di balik dunia Disney yang kelihatan indah, ada banyak sekali pelanggaran yang terjadi di baliknya. Tipuan demi tipuan terjadi karena pada dasarnya ya, ini semua tuh bisnis. Mereka akan lakukan segala cara untuk produknya laku di pasaran dan mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Nomor 2. Predator yang bersembunyi. Disneyland harus diakui sebagai taman hiburan yang lengkap dan nyaris sempurna tanpa cacat. Tapi yang kerja di situ emangnya pada baik semua? Masalahnya enggak ya guys. Orang tahun 2022 kemarin ada 4 orang karyawan Disney yang tertangkap karena terbukti sebagai predator anak kecil loh. Bahkan kasus ini bukanlah yang pertama kali terjadi, soalnya pada tahun 2018 ada 35 orang diringkus polisi karena kejahatan seksual. Mereka bekerja di keramaian Disneyland sebagai petugas keamanan, penjaga di toko souvenir, ataupun pemandu wisata. Ya, walaupun gak semuanya seperti itu, tapi di sana udah jadi sarangnya mereka dan menyasar anak di bawah umur. Tempat yang sangat pas kan untuk para oknum pedofil. Tapi kasus paling terkenal ya tentu kisahnya teknisi wahana bernama Robert Kingsolver yang usianya tuh 49 tahun. Predator anak kecil ini ditangkap dalam sebuah operasi penyamaran yang dilakukan oleh pihak berwenang. Dalam operasi tersebut, dia berusaha untuk mengatur pertemuan seksual dengan seseorang yang dikira adalah gadis berusia 14 tahun, guys. Caranya gimana? Ya, tentu dia memanfaatkan jabatannya sebagai seorang karyawan Disney dan menjanjikan banyak hal-hal palsu. Ya, untungnya sih dia nggak sadar ya kalau yang selama ini diajak chat itu adalah seorang intel kepolisian. Alhasil dia pun langsung ditangkap dan juga dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Terus pertanyaannya sekarang nih, kenapa ya hal-hal kayak gini tuh bisa terjadi? Jawabannya tuh simpel, Disney tuh nggak punya prosedur ketat dalam proses perekrutan karyawannya, terutama dalam hal pemeriksaan latar belakang. Kalau berdasarkan data tahun 2005, karyawan di Disneyland saat itu aja ada sekitar 65.000 orang guys. Dimana sekarang jumlahnya pasti terus bertambah kan? Buat ngecekin satu-satu lagi pasti butuh proses yang sangat panjang dan tentunya memakan banyak biaya. Ya sebenarnya kalau ngomongin soal predator, setelah kematian Walt Disney sendiri dia juga mendapatkan tuduhan sebagai predator kan guys? Orang-orang pada berasumsi karena pada salah satu kartun yang dia buat ada dialog aneh seperti ini. I'm collecting stupid little boys. Stupid little boys? You know, the disobedient ones what play hooky from school. Oh, and I take them to Pleasure Island. Gimana? Nyambung kan sama topik sebelumnya tentang eksploitasi karakter? Ternyata kebiasaan nyari topik di pinggir jurang gini udah ada sejak dulu ya guys. Nomor 1. Eksploitasi artis cilik.
Percaya atau enggak, cuma kayaknya ini udah jadi rahasia umum sih. Ada banyak sekali artis Disney yang kehidupannya tuh tidak seindah di layar kaca ya guys. Tentunya persaingan di sana tuh berat, bahkan banyak dari mereka yang rela mengorbankan apa aja untuk bisa menjadi sosok yang terkenal loh. Seperti kasus yang dilakuin sama Brian Peck, salah satu aktor berumur 15 tahun ini. Awalnya sih semuanya masih aman-aman aja, lagi pula banyak juga kok artis cilik yang datang latihan ke rumahnya. Sampai satu momen dia mulai ngelecehin sang artis cilik waktu ketiduran, dan hal itu terus berlanjut hingga semakin parah. Tapi karena orangnya manipulatif dan dia juga punya jabatan yang tinggi, dia menyalahgunakan kekuasaannya ini biar anaknya tuh nurut ya guys. Setelah kasusnya heboh, total ada 11 dakwaan yang mengarah ke Brian Peck, termasuk penggunaan obat bius hingga korbannya tidak sadarkan diri. Gila banget kan? Nah, yang lebih parahnya, meskipun dia sudah menjalankan hukuman 16 tahun penjara, setelah keluar di situ masih lo menjalin kerjasama. Hello, kayak kenapa coba? Udah jelas-jelas dinyatakan bersalah atas semua tuduhan pelecehan ke anak kecil. Kenapa Disney masih menjalin kerjasama bareng orang kayak begini ya? Demi Lovato juga punya masalah ketika bikin acara TV di Disney waktu dia tuh masih berusia 15 tahun guys. Berarti kira-kira sekitar tahun 2007 tuh ya. Waktunya sih pas banget ya sama kasusnya Brian Peck. Jujur, kasihan sih secara dia tuh dipaksa berhubungan sama seorang cowok, tapi masih ketemu terus di lokasi tanpa bisa dikeluarin. Ya, ibaratnya cuma bisa bertahan sambil nutupin masa kelamnya sendiri ya guys. Dan kalian harus tahu juga, itu yang baru ketahuan ya guys. Kebayang nggak ada berapa banyak korban yang milih untuk diam dan mengubur pengalaman pahitnya tuh dalam-dalam? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.